Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema emang situ panitia surga, masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya udah dibahas nih sama guru-guru kita mulai dari bagaimana sih gambaran surga menurut Al-Quran dan hadis juga tadi. Apakah ada ciri-ciri orang yang calon penghuni surga dan ciri-cirinya ada di dunia juga tadi Ustadz Maulana juga tadi udah ngejelasin ya gimana caranya supaya kita tuh harusnya memberikan semangat kepada orang-orang yang sedang mau belajar. Bukan menjatuhkan. Tapi ngomong-ngomong tadi nulis-nulis begitu yakin. Nanti aku tanya sama Ustadz Maulana. Tapi selanjutnya aku pengen ke Habib Sauge dulu nih. Habib, Afwan izin bertanya. Biasanya dia mohon maaf nih, orang yang baru hijrah merasa dirinya tuh sudah paling baik di antara yang lain. Wah, aku nih sekarang nih udah tahu agama, aku udah tahu ilmunya. Namun mohon maaf, apakah boleh kita percaya diri bahwa surga itu sudah menanti walaupun secara nggak sadar masih sering melakukan maksiat dan dosa? Nah, itu mohon penjelasannya nih Habib. Habib izin, Habib. Ustadz Maulana, Bang Miqdad. Alhamdulillah, pemirsa jamaah Islam itu indah dimanapun kalian berada. Yang namanya sorga, yang namanya neraka, yang tahu siapa aja yang ada di dalamnya cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas Allah, bukan tugas kita. Nah, dengerin. Kalau ada istilah panitia sorga, saya pengen juga daftar tuh. Biar masuk sorga. Oh iya ya. Tapi sayangnya yang namanya sorga semua hanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagian orang yang ngerasa dirinya, wah saya ahlu sorga, ngerasa dirinya wah ada pokoknya dah. Iya. Beda dengan orang-orang soleh terdahulu yang mereka amalnya luar biasa. Yang kalau mau dibandingkan dengan amal kita ini, ibaratnya sekarang kita gerbong terakhir, umat akhir zaman, sama umat-umat terdahulu, umat-umat yang bahasa itu seperti jenderal bintang 5, yang mereka kalau udah sholat aja tuh lupa daratan. Kalau kita lupa daratan kalau lagi ngapain. Mereka orang-orang soleh kalau udah zikir. Seperti mana Sayyidil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau kalau udah zikir, la ilaha illallah, puluhan ribu dibaca. 10.000 bahkan ada yang bilang sampai 25.000. Baca salawat sama Nabi Muhammad 25.000 kali sehari semalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir sama Allah Ta'ala 25.000 kali. Belum lagi beliau kalau udah baca Al-Quran, sekali baca Al-Quran di sholat duha 10 juz dibaca. Sholat witir 10 juz dibaca. Belum lagi di luar sholatnya. Udah amalnya banyak kayak begitu. Juga beliau orang yang soleh, alim, faqih, juga seorang wali min auliyaillah. Kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah amalnya luar biasa. Kayak begitu banyaknya. Beliau masih bilang apa? Ya Rabb, ma ma'anal amal kasfuna kullu zalal. Ya Allah, saya nggak punya amal apa-apa. Sebenarnya nggak punya amal tuh beliau yang amalnya udah kita dengar luar biasa. Apa kita? Kita yang amalnya nggak ada. Kita yang amalnya pas-pasan. Yang kita ngerasa sesuatu yang ngepas tuh nggak enak. Pakai baju aja, nih badan saya rada-rada gede. Pakai baju ukuran mungkin XXL atau XL. Ustadz Maulana ngasih hadiah baju ukuran M. Terus ngancem lagi, Habib nggak pakai baju dari saya ukuran M, nggak boleh datang lagi ke Islam itu Indah. Waduh, kita duduk nahan napes. Kenapa? Sempit itu bajunya, ngepas. Begitu juga amal. Tadi, ini makanya diganti nih, tadi kekecilan. Begitu juga amal kita yang pas-pasan ini, tapi mudah-mudahan dengan berkat rahmatnya Allah, berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yang ngepas-pasan tersebut disayangin sama Allah, dicintain sama Allah, mudah-mudahan dipantesin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ini udah disayangin banget sama Allah Ta'ala. Cuman kadang-kadang kita ketika disayangin, kita ngelunjak. Ketika disayangin, kita ngelunjak. Dikasih hati, minta jantung. Minta paha. Oh iya. Dikasih hati, kita minta jantung kadang-kadang. Kurang ajar kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita merasa udah baik, kita udah hijrah, baru beberapa tahun kita belajar istiqomah ke masjid, udah nggak napak kakinya. Masya Allah, mudah-mudahan amal kita yang pas-pasan di berkat rahmat Allah, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Amin. Berharap nggak apa-apa. Jadi berhusnuzon itu harus ya sama Allah.
kita ditempatkan di tempat yang terbaik nanti di surganya Allah. Rasa Tapi yakin jangan. yakin banget juga jangan bahwa kita Nggak apa-apa ya. doa aja, kita doa ya. Mudah-mudahan Allah kasih ridhonya supaya kita bisa masuk surga gitu ya, Masya Allah. Habib, terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Ustadz Maulana, Iya. senang banget hari ini pembahasannya menyenangkan. Senang menyenangkan karena kita membahas sesuatu yang membahagiakan, Betul, yang mengembirakan. betul. Jadi hal-hal yang mengembirakan kayak surga, Iya. kayak keridaannya Allah, Betul. kasih sayang Allah itu kita makin semangat. Iya, ini bikin motivasi juga nih, terutama Ya. saya orang awam. Jadi, kita itu tidak boleh terlalu suuzon, tapi juga kita harus tetap semangat gitu ya, Semangat. sama takdirnya Allah. Nah, yang pengen aku tanyain nih, misalnya ada orang yang ibadahnya udah jempol deh, sedekahnya juga banyak. Ya. Tapi mohon maaf nih, ada kebiasaan buruknya yang belum bisa dihilangkan, yaitu menjaga lisannya. Masih suka iya. ngomongin orang, hibah. Nah, ini gimana nih, mohon penjelasannya Iya. nih, Ustaz Maulana. Izin Habib, Masya Allah, tabarakallah. Nah, buat kita semua langsung saya jawab, karena jawaban ini bukan saya yang jawab. Baik. Rasulullah Masya Allah. SAW ditanya, Sallallahu alaihi perihal ada orang ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, tapi lisannya menyakiti orang. Kata Nabi, neraka tempatnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi neraka tempatnya. Hati-hati dengan mulut kita. Dari sinilah para penghuni neraka itu kebanyakan masuk neraka disebabkan karena dua hal. Karena tidak mampu menjaga antara dua pipinya dan antara dua pahanya. Yang jelas kita sudah tahu bahwa itu adalah lidahnya, lisannya. Jangan sampai menyakiti hati orang, melukai perasaan orang. Apalagi mematikan, memfitnah, namimah. Itu lidah itu. Jadi hati-hati dengan lidah. Dan lalu ditanya, ada orang ibadahnya sedikit, sedekahnya sedikit, tapi orang aman dengan lidahnya, kata Nabi, masuk surga. Jadi lidah itu harus dijaga. Harus dijaga. Hati-hati dengan lidah ini. Karena lidah ini makanya dijaga. Nah, nih, dijaga dengan dua pagar. Yang mana itu pagarnya? Pagar yang keras dan pagar yang tidak keras. Lunak ya. Apa itu? Empuk. Lunak. Lunak, yaitu gigi dan bibir. Gigi dan bibir. Itu saking bagusnya ini dijaga lidah. Sampai sosok ibunda Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, puasanya adalah puasa tidak berbicara. Puasa tidak berbicara. Hati-hati dengan lidah kita, jangan sampai nanti ada orang disakiti hatinya sampai terhinakan, sampai hilang harga disebabkan karena fitnah dari lidah. Jadi hati-hati dengan lidah. Makanya banyak orang terjerumus karena lidahnya sendiri. Hati-hati dengan lidah. Makanya Masya Allah, tabarakallah, kita sudah bertausiah begini pasti mikir-mikir nih, apa yang saya bicarakan tadi ya. Nah, untungnya kita ada di TV, makasih banyak, ada KPI, ada Kementerian Agama yang menjaga juga kita, jangan sampai kita salah ucap dan sebagainya. Karena ya berucap ini juga manusia biasa. Bisa jadi ya lagi nonton lebih baik daripada kami yang lagi ada di studio ini. Maka lebih baik kita menjaga lidah. Bahkan jangan sampai, mohon maaf, demi membahagiakan orang sampai kita harus berbohong. Kata Nabi, sekalipun engkau bercanda tidak boleh ada bohong, tidak boleh ada dusta. Lalu bagaimana kita menyenangkan hati orang, perasaan orang? Maka istiqomah itu berasal dari tubuh, dan tubuh itu berasal istiqomahnya dari hati, dan hati itu mau tahu hatinya orang? Mau dong. Mau tahu isi hatinya orang? Dari lidahnya. Maka kayak teko, mau tahu isi teko itu ketika dituangkan. Jadi mau tahu isi hati orang-orang itu ketika dia berbicara. Coba kalau kita dengarkan Habib ngomong, ya Allah, Masya Allah. Makasih banyak. Saya dapat pembelajaran. Saya ketemu beliau, Masya Allah. Jadi kelihatan hati yang lembut, hati yang ikhlas sama Habib Shauki, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Aku jadi nggak enak. Seneng ya? Iya, senang. Saya kan orangnya Iya, sekarang kayak ngerem. kita ngerem sedikit. Karena aduh ya Allah. Karena kenapa? Isi hati orang tidak ada yang tahu. Betul. Tapi isi hati orang itu akan ketahuan ketika keluar dari mulutnya. Waduh. Jadi hati-hati dengan mulut. Iya, Ustadz Maulana tadi Mulutmu harimau. mulutmu harimau, tapi sekarang kan zaman sosial media. Biasanya mulut berganti jadi jari. Jarimu jerigimu. Itu juga. Sekarang kita harus mengontrol juga ya jari itu Karena juga. bahkan kan ada Head namanya speech. jejak digital. Jejak digital bahaya banget ya. Jangan ini mulutnya diem tapi ininya ngetik-ngetik head speech. Kalau berkata begini,
Oh, kalau di TV kita harus hati-hati. Kalau kita berdakwah di masjid atau di lapangan atau dimanapun tabligh akbar, kita enggak ada masalah. Tidak, karena sekarang ada sosial media. Betul, direkam. Direkam. Iya, PR kita. Betul. Masya Allah. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi betapa pentingnya kita menjaga lidah, menjaga hati kita. Menjaga hati, karena dari sinilah juga penyebab banyak orang masuk surga, masuk neraka disebabkan kan itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana Aduh, ya penjelasannya. Allah. Nah, ini Maaf ya. Masya Allah, kita membahas mengenai panitia surga nih. Ini jadi banyak juga jamaah yang ada di rumah mungkin pernah ngerasain gitu ya, atau lagi hijrah. Jadi pengen nanya nih, karena udah banyak banget tuh Ustadz tuh banyak pertanyaan dari sosial banyak media. pertanyaan ya. Bagus, Iya, bagus, langsung aja bagus. kita kasih kesempatan ya. Ya. Baik jamaah, kalau gitu sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam Itu Indah. Sekarang insya Allah akan kita jawab. Ini yang pertama kita bacakan, ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang nasihati orang lain secara sok suci, tapi dia sendiri nggak melakukannya dalam kehidupannya, kemudian kita protes, kamu aja nggak jalanin kan? Dan dia marah karena perbuatannya terbongkar dan hal itu terus berulang. Apakah kita cuek aja atau terus menasihatinya? Waduh, Masya Allah pertanyaannya. Habib Shogi, mungkin boleh dijawab. Dinasehatin sama orang, siapapun yang nasehatin kita terima. Ya. Karena nasihat tersebut kebalikannya itu buat kita. Nah, Bukan buat dia. Mau tuh orang ngejalanin, nggak ngejalanin, mau itu orang ahli maksiat, mau bukan. Kan kita diajar sama guru-guru kita apa? Unzur maqala wala tanzur manqal. Lihat apa yang diucapkan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Walaupun yang mengatakan seorang ahli maksiat, kalau tapi itu perkataannya baik dan emang benar, apalagi ada maslahat buat diri kita, kita kerjakan. Jangan malah kita ketika ada orang nasehatin kita bilang sok suci lu, sok suci ente. Oh, jadi kalau ada yang seperti itu kita harus dengerin ya. Biarin dengerin. Mau ibaratnya itu orang aslinya nggak begitu, mau tuh orang aslinya ente aja nggak begitu. Ente sok suci, jangan. Mungkin dia juga lagi sama kayak kita, lagi berusaha menjadi orang yang lebih baik. Ya kan? Kita bukan sok suci, tapi kita lagi berusaha buat mensucikan kita punya diri. Masya Allah. Ayo, Bener bisa jadi status itu. Ih, bagus banget. Kita bukan orang suci, tapi kita berusaha untuk mensucikan diri. Karena ini kebanyakan orang sekarang gitu, ketika dinas ente sok suci ente. Jadi mau tuh orang yang nasihatin nggak baik, udah kita terima nasihatnya. Karena bukan tugas kita ngurusin orang lain. Allah perintahkan di dalam Al-Quran apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Nggak disuruh jaga tetangga, nggak disuruh jaga orang lain. Yang disuruh jaga diri kita dulu. Jaga keluarga kita biar apa? Biar selamat dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Biar selamat dari neraka. Udah bisa jaga kita punya diri, udah bisa jaga kita punya keluarga, baru deh ngurusin yang lain. Waduh, Masya Allah. Jadi harusnya kita berterima kasih ya. Misalnya ada orang yang nyuruh, Mikdad, sholat berjemaah dong ke masjid gitu loh. Ah, kamu aja jarang sholat ke masjid. Itu sebenarnya itu contohnya ya, nggak boleh tuh kayak gitu. Marah kalau disuruh Oh, sholat. jangan salah paham terus. Itu contoh analoginya supaya bisa jemaah lebih mengerti. Oh, kayak gitu. Baik, kalau dengar anak-anak TK lagi ceramah, kita dengerin ya. Siapa tahu masuk buat kita ya. Masya Allah. Habib, terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Jamaah, ada pertanyaan dari Instagram, baik dari hamba Allah, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca nih, katanya selama perilaku kita di masa hidup akan dibalas saat di surganya Allah. Lalu jika nanti kita suka menzolimin seseorang, nanti kita di surga berarti bakal dizolimin juga. Terus gimana caranya bertaubat biar nanti di surganya Allah nggak dibalas? Oh, jadi kalau misalnya nanti takutnya masuk surga, kalau kita suka zolim, di surga dizolimin juga. Habib, ini mohon penjelasannya. Mungkin di akhirat kali ya. Iya, mohon penjelasannya Habib melalui tausiah, silakan. Izin Habib Shogi. Coba pertanyaannya bagus. Izin Ustaz Maulana. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita berbuat satu keburukan, ya dibalas sama Allah. Bahwa dibalas apa enggaknya itu di dalam Quran dinyatakan secara jelas, ya di surah Az-Zalzalah, ya ayat-ayat akhir dikatakan
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalaupun kita berbuat satu kebaikan yang besarnya hanya sebesar biji sawi, kita akan lihat balasannya. Sebagaimana ketika kita berbuat satu keburukan sebesar biji sawi juga, itu kita akan lihat balasannya nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Nah, terkait dengan kezaliman, anak-anakku sekalian, ada satu hadis yang menyatakan adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah atau fi yaumil qiyamah. Perbuatan zolim itu akan jadi kegelapan nanti di hari kiamat. Oleh sebab itu jangan kita zolim sama orang lain, ya. Kita pemimpin jangan zolim sama rakyat, kita imam ya jangan zolim sama makmum, kita suami jangan zolim sama istri, dan begitu seterusnya, ya. Kenapa? Karena zolim itu jadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, zulumat dalam bentuk jamak, artinya kegelapan yang tumpuk menumpuk nanti di hari kiamat. Lalu bagaimana, apakah itu diampuni? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, syarat taubat itu kata para ulama ada 3 hal. Yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'asi, berhenti tidak melakukan perbuatan maksiat, ya. Kemudian yang kedua, an yandama ilaihi, dia menyesal. Berhenti tapi dia tidak menyesal, bahkan dia membanggakan. Saya dulu minum minuman keras loh waktu masih muda, sambil dia ketawa-ketawa. Itu bukan orang yang berhenti, bukan orang yang taubat. Dia kena dosa, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kata para ulama adalah an la yarudda alaih, ya. Jadi tidak kemudian mengulanginya terhadap perbuatan. Itu kata para ulama kalau urusannya adalah hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan manusia? Dengan manusia ada tambahan satu lagi, yaitu apa? Raddu al-madzalim. Mengembalikan perbuatan zalim itu, ya. Maka kata para ulama, kalau kita misalnya menyakiti dengan lisan orang lain, maka kafaratnya selain tadi yang 3 ditambah satu lagi apa? Minta istihlalan, minta dihalalkan, minta maaf. Minta maaf jangan pura-pura, sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh mohon maaf, ya. Jangan sampai nanti saya dibalas di akhirat. Di akhirat itu dibalas dengan pahala kita diambil, ya. Kalau nggak ada, dosa orang itu dipindahin ke kita. Nah, kalau misalnya barang, kata para ulama, kembalikan barang itu. Barang, uang, kembalikan. Baru sah tobatnya. Yang ketiga, kalau kita menyakiti dengan perbuatan, qisas, ya. Kita misalnya nampar orang, terus orang itu bilang, saya nggak akan maafin kecuali saya tampar kamu. Kita harus ridho, gitu ya. Silakan, yang penting kamu maafkan itu, ya. Misalnya kita mukul orang, begitu juga. Kita misalnya ngeludahin orang, ya, atau nyupit, lalu orang itu pengen nyubit balik, kita harus berikan. Nah, dengan itu mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka jauhi kezaliman. Demikian. Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Tapi ngomong-ngomong, ntar aku ngaca dulu nih Asik, kok kelihatan juga. Kok belum kelihatan ya? Apaan yang belum kelihatan? Habib. Bib. Enggak, Bib. Aku tuh jangan sok ganteng, ada yang juga ganteng. itu. Aku tuh pernah baca, Bib, katanya, mohon maaf nih, kalau misalnya kita itu dekat sama Allah atau enggaknya, katanya tuh ada tandanya tuh akan keluar item-item di jidat. Coba lihat lagi. Belum ada nih, Bib. Aduh, jadi kurang deket nih. Berarti harus lebih mendekatkan lagi sama cermin atau gimana nih ya, Bib? Bib, gimana, Bib, nih? Ente kadang-kadang. Kok ente kadang-kadang sih, Bib? Gimana, Bib? Salah ya, Bib, kayak gitu? Kan biasanya ada tandanya gitu. Enggak, tandanya ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Oh, gitu. Bukan di jidat kita. Oh, bukan di jidat ya, Bib? Makanya kita jangan ngomong seenak-enak jidat kita. Nah, Bib, kalau gitu nanti butuh penjelasan lebih lengkapnya ya. Iya. Tapi jamaah harus tahan dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Oh.